Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Dr. Purnama akan memberikan tanggapan terhadap apa yang ingin didiskusikan oleh pemerhati kuliah saya. Pertama, ingin menanyakan atau ingin mendiskusikan bagaimana hubungan agama Hindu di Bali dengan agama Hindu secara global. Kemudian yang kedua tentang Atma dan bagaimana cara berkomunikasi dengan Atma. Ini banyak sekali yang menanyakan. Kemudian tentang bagaimana agama Hindu di Bali tersebut. Nah, sekarang saya akan jawab satu persatu ya. Pertama, saudara-saudara, agama Hindu ibaratkan sumber mata air yang sangat besar sekali. Sumber mata air yang sangat besar ini akan memberikan pencerahan, mengalir ke seluruh dunia. Nah, jadi menyesuaikan kalau dia mengalir ke sungai yang tanahnya berwarna merah dengan mineral-mineralnya, maka akan tampak sungai itu berwarna, airnya itu berwarna merah, padahal kandungannya sama, yaitu air dari sumber mata air yang sama. Kemudian kalau dia mengalir ke sawah, ke parit sawah mengalir, dia akan tampak menyesuaikan dengan mineral parit yang ada di sawah. Atau sungai Gangga dengan saljunya, dia akan kelihatan bening dan sebagainya. Kemudian ada sungai yang penuh banjir, tetapi kandungan airnya sama. Jadi kemana aliran itu mengalir? Tetapi intinya sama. Jadi itu yang saya sampaikan, bahwa agama Hindu itu ibaratkan sumber mata air yang sangat besar. Dan pada akhirnya kalau dia ke laut, dia akan memiliki rasa yang berbeda dari aslinya. Tetapi tetap kandungan air itu dalam bentuk apapun sama. Apalagi nanti kalau kita melihat air dalam kemasan, jadi sudah beda dengan sesuai dengan merek dan nama-namanya. Tetapi inilah air yang memiliki sumber mata air yang sama. Jadi agama Hindu itu seperti itu ibaratkan, sehingga jauh sekali kelihatannya. Jadi kita harus menggali dengan hati yang bersih dan pikiran yang baik. Saudara-saudara, mengenai agama Hindu di Bali, ini adalah hal yang tidak akan habis-habisnya kita membicarakan bagaimana sebenarnya agama Hindu di Bali itu. Ya, karena ini adalah kesuksesan dari tokoh-tokoh Hindu yang ada di Bali terdahulu yang mampu membumikan agama Hindu sehingga beragama dengan mudah dan tidaklah terlalu ribet dengan cara berpikir filsafat dan sebagainya. Baiklah, kita akan mulai dengan kepercayaan agama Hindu di Bali. Saudara-saudara, agama Hindu di Bali sangat mempercayai tentang adanya arwah nenek moyang sebagai pelindung dan menghormati arwah nenek moyang itu, dan dibuatkanlah tempat-tempat pemujaan. Nah, jadi tempat-tempat pemujaan nenek moyang itu seperti misalnya di gunung. Kalau kita di Bali, pusatnya itu adalah Gunung Agung. Kemudian ada Gunung Batur dan gunung-gunung yang lain yang ada di Bali, Gunung Abang, Gunung Lempuyang, dan sebagainya. Nah, jadi gunung dan bukit ini dianggap mulia. Jadi pesan kita akan cepat tercapai karena ini adalah gunung yang tinggi. Nah, jadi kemudian gunung yang menjulang tinggi ini diharapkan mampu menyampaikan pesan kepada leluhur dan kepada dewa-dewa yang ada di sorga. Kemudian kita lihat misalnya di Pura Gunung Agung, di sana juga ada pedarman-pedarman yang didirikan oleh orang-orang yang tinggal di Bali. Nah, kemudian adanya pura-pura seperti Pura Batu Madeg, kemudian ada Pura Gelap dan sebagainya. Ini semua bertujuan seperti di Pura Gelap untuk pemujaan Iswara selalu dilakukan di gunung. Jadi di gunung itu seperti di Gunung Agung, saya pakai contoh pemujaan kepada Trimurti, kepada Istadewata, dan juga pada leluhur. Jadi semua dia akan berpusat di gunung. Jadi pemuliaan terhadap gunung. Kemudian yang kedua, dibuatkanlah pelangkiran di rumah masing-masing. Jadi pelangkiran itu adalah nama Toh Langkir. Jadi diharapkan dengan membuat pelangkiran kita bisa berkomunikasi dengan leluhur kita yang berada di Gunung Toh Langkir. Toh Langkir itu adalah nama lain dari Gunung Agung. Selanjutnya adalah Sanggah Kemulan ya. Jadi di Betara Guru itu diharapkan di setiap rumah masyarakat Hindu di Bali memiliki Sanggah Kemulan. Nah, jadi kita memberikan penghormatan kepada leluhur yang disebut dengan Betara Guru di Sanggah Kemulan, sehingga hidup kita ada yang menuntun sebagai seorang guru yang menuntun
sanak keluarga, cucu begitu dan keturunannya. Jadi kalau kita berbuat atau menyimpang dari hal yang baik, ada yang mengkoreksi, mengarahkan kita kepada hal-hal yang baik. Jadi selalu dengan keinginan hal yang terbaik. Inilah orang Bali kepercayaannya. Apapun yang dilakukan, kita akan menginginkan hal yang berada di jalan yang baik. Nah, kemudian sanggah, tadi sudah sanggah, sekarang dolmen batu besar. Pemujaan leluhur masyarakat Hindu di Bali juga dilakukan dengan adanya batu besar. Nanti kita akan bisa melihat kalau kita bersembahyang di pura dalam puri, di gedung itu ada dolmen, batu besar. Nah, jadi pemujaan terhadap leluhur sebelum adanya konsep tentang Siwalingga, tentang Mahameru, masyarakat Hindu di Bali pemujaannya dengan dolmen batu besar. Nanti kalau kita tangkil ke Pura Madeg, Batu Madeg, nanti di sana juga kita akan melihat bagaimana pendakian spiritual masyarakat Hindu di Bali dengan pemujaan leluhur melalui batu tegak. Jadi ini juga akan kita lihat di Pura Gelap ya. Jadi di sini pemujaan dengan batu besar kemudian dilanjutkan dengan Siwalingga dan Meru. Ini bagaimana konsep pendakian spiritual masyarakat Bali dari adanya sistem pemujaan batu tegak. Pemujaan batu tegak ini tidak hanya di Bali, tapi hampir di wilayah Nusantara juga ada model pemujaan kepada leluhur dengan menggunakan batu besar. Selanjutnya saya akan memberikan tentang kepercayaan adanya dewa-dewa. Nah, salah satunya adalah dengan dewa hutan. Saudara-saudara, dewa hutan disimpulkan sebagai dewa kesuburan dan penghuninya ada Wonggamang, Tonye, Dedemit, Gondorowo, Memedi, Dedari. Kemudian di sana juga ada roh-roh dari binatang buas yang sering dimintai bantuan manusia untuk melindungi diri dan serangan musuh. Nah, seperti adanya nanti Barong Macan, Barong Bangkal, kemudian ada juga Barong Mebulu Gua dan sebagainya. Jadi ini kita mohonkan untuk perlindungan diri. Tetapi terkait juga bahwa penghormatan terhadap hutan, tumbuh-tumbuhan itu sangat ditanamkan karena kita yakin dalam agama Hindu bahwa di sanalah Sang Yang Boma lahir. Boma itu adalah kakak tertua dari manusia. Jadi diceritakan di dalam Brahmanda Purana, Batara Wisnu menikah dengan Dewi Basundari yang akhirnya dikenal dengan Ibu Pertiwi yang melahirkanlah putra pertama yaitu Boma. Jadi tumbuh-tumbuhan ini adalah kakak tertua yang wajib dihormati oleh semua ciptaannya termasuk manusia. Nah, kemudian ini akan menjaga adik-adiknya. Jadi tanpa tumbuh-tumbuhan, tanpa kakak tertua, manusia tidak akan bisa hidup. Jadi inilah makanan yang pertama diciptakan dan ini disebut dengan Sang Yang Boma. Jadi kalau misalnya di Bali, masuk ke rumah Bali, jadi disimbolkan bagaimana Boma sebagai kakak tertua dari ciptaan pertama. Jadi di rumah pun saudara-saudara diharapkan jangan menghambat pertemuan Ide Batara Wisnu dengan Ibu Pertiwi. Jadi buatlah, jangan dibeton semua, buatlah satu tempat yang tidak ditutup sama sekali, jangan menutup tanah. Karena nanti dalam cerita Brahmanda Purana, Anda akan menghalangi dan ini tidak baik untuk kehidupan dan keberuntungan saudara-saudara. Selanjutnya di sana ada tentang roh-roh ya. Jadi agama Hindu tadi disampaikan bagaimana cara berkomunikasi dengan Atma. Jadi di Bali saya berikan secara singkat saja, nanti kita akan bahas secara mendetail. Begitu mudahnya. Jadi seperti misalnya hanya dengan lagu kita bisa berkomunikasi dengan roh loh. Seperti saya sendiri pernah mengalami waktu saya masih seumur saya mengundang Memedi, hanya dengan lagu hal-hal yang kita pikir sebagai candaan itu terjadi. Seperti misalnya ada lagu Sangyang, memenoje luas belanja mengundang-undang Memedi ini yang keundang sebutkan namanya, kemudian dudus dengan aset dan sapi, jadilah cerita tersebut apa yang kita inginkan akan terwujud. Nah, jadi itu seperti mainan, tetapi ini dekat sekali dengan roh-roh yang ada di sekitar kita. Kemudian mengundang Sang Yang Dedari, jadi dari sorga supaya turun ke dunia, maka ada lagu-lagu dari Sang Yang Dedari tersebut. Misalnya saya mengambil contoh
lagunya itu sekar jepun anggetang medori putih tunjung petak tunjung beru iratu mekarya tirta. Nah jadi itu lagunya, kemudian dengan upacara pedudusan dan sebagainya komunikasi itu akan terjalin. Nah jadi bukan hanya itu, Sangyang itu banyak, ada kita memohon perlindungan supaya menjaga kita. Jadi ini adalah bagaimana kita menjaga lingkungan dan sekitarnya supaya harmonis. Jadi ada Sangyang Dadari, kemudian ada Sangyang-sangyang Memedi, kemudian ada juga Tonye. Jadi ada hal-hal yang saya baru mengetahui setelah saya membaca penelitian-penelitian dari orang luar justru ya. Misalnya tentang lagu yang mungkin sudah biasa dinyanyikan seperti Song Kakak, Song Lindung, Song Bejulet, ini juga salah satu lagu Sangyang yang diberikan untuk mengontrol tonyo dan sebagainya supaya tidak mengganggu manusia. Saudara-saudara, itu sedikit tentang pembahasan saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saya berikan kesempatan kepada 10 orang. Terima kasih.